Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perlia Putri dengan NIM C1CL023127. Di sini saya akan membuat video mengenai akad murabahah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirimi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Selanjutnya yaitu latar belakang. Jadi akad murabahah adalah transaksi jual beli dalam keuangan syariah di mana penjual itu menyampaikan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Akad ini menjadi alternatif pembiayaan dan sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari riba serta menekankan transparansi dan keadilan. Dalam praktiknya murabahah harus berlandaskan dengan syariah dan mengikuti PSAK 102 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi. Pemahaman konsep serta ilustrasi kasus itu diperlukan agar penerapannya tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu pengertian akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli dalam syariah di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan harus sesuai dengan prinsip syariah atau bebas riba. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Pertukaran dapat berupa uang dengan barang, barang dengan barang, maupun uang dengan uang, dengan ketentuan tertentu, terutama untuk barang ribawi yang harus dilakukan secara tunai dan seimbang. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan dan mekanisme murabahah. Dalam murabahah, harga pokok dan keuntungan harus jelas serta disepakati bersama dan tidak boleh berubah selama akad. Jadi penjual harus memiliki barang sebelum menjualnya. Biaya yang dibebankan hanya biaya relevan, sedangkan diskon pembelian pada dasarnya menjadi hak pembeli sesuai dengan kesepakatan atau aturan PSAK 102. Nah, pembayaran juga dapat dilakukan tunai atau tangguh dan diperbolehkan adanya uang muka sebagai tanda keseriusan. Selanjutnya yaitu resiko, sanksi, dan penyelesaian. Penjualan tidak boleh mengenakan denda atas keterlambatan kecuali pembeli lalai dan denda tersebut tidak menjadi pendapatan tetapi dana sosial. Jika pembeli mengalami kesulitan, penjual dianjurkan memberi keringanan seperti penghapusan sebagian utang atau restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berupa pengurangan tagihan, penjadwalan ulang, atau konversi akad. Akad murabahah ini berbeda dengan riba karena keuntungannya berasal dari jual beli, bukan dari pinjaman uang. Untuk keamanan transaksi, sebaliknya dibuat dalam perjanjian tertulis dengan jaminan. Selanjutnya yaitu jenis akad murabahah. Terdapat dua jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Penjual membeli barang dari supplier setelah ada pesanan dari pembeli. Alurnya akad, kemudian penjual beli ke supplier, kemudian barang diterima penjual, kemudian diserahkan ke pembeli, kemudian pembeli membayar. Bisa bersifat mengikat atau harus dibeli atau tidak mengikat. Jenis akad murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Jadi pesanannya sudah memiliki barang tanpa menunggu pesanan. Jadi alurnya akad, kemudian barang langsung diserahkan, kemudian pembeli melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu dasar syariah akad murabahah. Jadi akad murabahah ini memiliki dasar hukum dari Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa jual beli itu harus dilakukan secara halal, adil, dan tanpa riba. Al-Quran juga memperbolehkan jual beli dan melarang riba, serta memerintahkan untuk memenuhi akad, saling tolong-menolong, dan mencatat transaksi utang piutang. Hadis juga menegaskan bahwa jual beli itu harus atas dasar suka sama suka, mengandung keberkahan jika dilakukan dengan benar, serta dianjurkan memberi kemudahan dalam transaksi. Penundaan pembayaran oleh orang itu mampu dianggap zalim, sedangkan membantu orang yang kesulitan itu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan murabahah. Jadi rukun murabahah itu meliputi pelaku, objek, dan ijab kabul. Jadi pelaku tuh harus cakap hukum, objek jual beli harus halal, bermanfaat, dimiliki penjual, jelas spesifikasinya, jumlahnya, kualitasnya, serta dapat diserahkan untuk menghindari gharar atau ketidakpastian. Nah, harga harus jelas dan disepakati di awal serta tidak berubah. Nah, barang harus sudah dimiliki dan dikuasai penjual sebelum dijual. Kemudian ijab qabul itu dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau media lain sebagai bentuk kesepakatannya.
Kemudian semua ketentuan ini itu bertujuan menjaga keadilan, menghindari riba dan sengketa, serta memastikan transaksinya halal dan berkah. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi murabaha berdasarkan PSAK 102. Yang pertama, penjual. Aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran tergantung jenis pesanan atau mengikat biaya tetap, tidak mengikat nilai terendah. Diskon sebelum akad itu mengurangi biaya setelah akad sesuai dengan kesepakatan. Jadi keuntungan diakui saat akad atau selama periode pembayaran. Piutang disajikan sebesar dengan nilai bersih. Margin tangguhan itu sebagai pengurang. Denda masuk dana kebijakan, potongan mengurangi keuntungan. Uang muka jadi bagian pembayaran atau dikembalikan jika batal. Yang B yaitu pembeli. Aset diakui sebesar harga tunai, utang sebesar harga jual. Selisih sebagai beban tangguhan. Beban diamortisasi sesuai dengan pembayaran. Diskon dan potongan itu mengurangi beban, denda menjadi kerugian. Uang muka sebagai pembayaran awal, penyajian beban tangguhan itu sebagai pengurangan utang. Pengungkapan sesuai dengan standar syariah. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad murabaha. Bank membeli motor seharga 10 juta dan menjual kepada nasabah dengan harga 12 juta, termasuk dengan marginnya 2 juta. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan sebesar 1 juta per bulan dengan harga tetap sesuai akad. Keuntungan diakui secara bertahap selama masa angsuran. Jika terjadi keterlambatan, dikenakan denda yang masuk dana kebijakan, bukan pendapatan bank. Apabila nasabah melunasi lebih cepat, bank dapat memberikan potongan yang akan mengurangi keuntungan murabaha. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini. Jadi akad murabaha adalah pembiayaan syariah yang berbasis jual beli dengan prinsip transparansi dan bebas riba. Pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun ketentuan syariah serta diatur dalam PSAK 102. Penerapan yang tepat itu menjadikan murabaha sebagai pembiayaan yang adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Cukup sekian materi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.